Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisdawati, mahasiswi IAIN Kendari dengan NIM 202201010116. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru di Madrasah Ma'had Ummul Qura Kendari dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Bapak Dr. Sukadir Kete MPD. Selamat menyaksikan. Pondok Pesantren Ummul Qura Cendana Kendari Jambi. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, if I could make it undone, swear that I would make it up. Saya sudah bersama dengan narasumber, beliau atas nama Ibu Satra Amanda Paliwai SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Siang, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkenalkan, saya Arisdawati, mahasiswi semester 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu atau berbincang-bincang terkait penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam di Madrasah Ma'had Ummul Qura Kendari. Untuk itu, apakah Ibu berkenan atau bersedia saya rekam selama proses wawancara ini? Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu atas kesediaannya. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasannya topik yang saya dalami di sini yakni terkait pendidikan karakter. Jadi menurut Ibu sendiri apa pendidikan karakter itu, Bu? Baik, bismillah. Menurut saya pribadi, pendidikan karakter itu merupakan sistem pendidikan yang tujuannya itu luas. Tujuannya yaitu mendidik, membina peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang sesuai dengan norma-norma agama, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, pendidikan karakter, pendidikan perilaku atau sikap. Jadi yang kedua ini Bu, yang menurut Ibu tujuan daripada penerapan sistem pendidikan karakter itu apa sejauhnya? Tujuannya itu sebenarnya kembali ke definisi yang tadi ya. Bagaimana supaya peserta didik ini bisa berlaku atau bersikap sesuai dengan apa yang berlaku di sekolah, apa yang berlaku di lingkungan keluarga, yang bisa membuat peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Oh iya. Kan seperti yang kita lihat saat ini atau yang terjadi saat ini, berbagai kasus degradasi moral bangsa ini menunjukkan bahwasanya perlunya kita menanamkan atau membentuk, memperbaiki karakter bangsa ini sejauh ini ya Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana model pendidikan karakter yang diterapkan dalam proses pembelajaran di Madrasah Ummul Qura Kendari? Oke. Baik, sejauh ini pendekatan atau bagaimana proses pendidikan karakter di madrasah kami itu yang paling kami kuatkan yaitu di bidang agama. Karena sejauh yang kami tahu dengan mendekatkan anak-anak ke agama, mendekatkan mereka bagaimana mereka taat kepada agama, taat beribadah kepada Allah, tahu tujuan hidupnya apa, yaitu beribadah kepada Allah.
itu menjadi alasan terkuat dalam proses pendidikan karakter yang berlaku di madrasah kami. Nah, kemudian hal apa saja yang dapat mendukung pengimplementasian yang Ibu sampaikan tadi? Oke, jadi di madrasah kami itu kan ada kegiatan, ada program-program yang kami lakukan. Mulai dari mereka masuk sekolah sampai mereka pulang itu semuanya ada jadwal, ada program-programnya. Nah, yang pertama itu misalkan kami biasakan mereka untuk sholat duha di masjid secara berjamaah. Kemudian sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada juga tadarus bersama. Tadarus bersama kalau kami namakan itu sistem PCM, paralel, kontinu, dan monitoring. Jadi dalam secara berjamaah kami memantau per kelas itu di dalam masjid untuk melakukan tadarus. Terus program lainnya itu seperti pendas. Kami namakan pendas. Pendas ini namanya pendidikan, dakwah, dan spiritual. Jadi di pendas ini kami fokuskan untuk bagaimana anak-anak mengenal agamanya sendiri. Mulai dari rukun Islam, rukun iman yang notabene itu sekarang anak-anak bahkan rukun Islam pun mereka tidak tahu. Jadi di sini kami menanamkan pelajaran-pelajaran agama dasar. Jadi Bu, untuk jenis penguatan karakter itu sendiri yang dapat membangun karakter siswa atau santri-santrinya Ibu berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam itu seperti apa? Maksudnya? Maksudnya di sini jenis penguatan karakter yang seperti apa yang dapat membangun karakter siswa sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Selain yang Ibu sebutkan yang tadi, yang mungkin dapat diterapkan di madrasah Mahat Umul Qura Kendari. Oh, yang dikhususkan tadi Iya. kegiatan yang tadi ya. Iya. Kalau kami pribadi itu sebenarnya konsisten dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Jadi konsisten, program-program yang telah kita susun bersama itu anak-anak kita kontrol. Kan ada absennya. Jadi bagaimana supaya anak-anak ini tidak hanya melakukan itu di sekolah, tapi mereka bisa aplikasikan itu di rumah. Gitu. Kemudian kami kontrol, ada proses kontrol antara guru maupun orang tua. Itu sih yang penting. Baik, untuk rencana pembelajaran pendidikan karakter yang dikembangkan oleh guru-guru pendidikan agama Islam di Mahat Umul Qura itu seperti apa rencana pembelajaran yang untuk rencana pembelajarannya, kami kan setiap semester itu sebelum memulai semester tepatnya ada rapat guru, dan disitulah saya pribadi sebagai kepala madrasah memberikan penguatan kepada guru, melis atau memberikan daftar apa-apa saja yang akan kita lakukan di semester berikutnya. Kemudian yang kedua, guru-guru gini, jadi untuk melakukan hal-hal berbagai program terkait pendidikan karakter kan sebenarnya bukan cuma berfokus ke siswa. Murid kita inginkan, berarti kita pribadi sebagai guru juga harus berlaku demikian. Misalkan kita mau membiasakan anak-anak sholat duha, sholat zuhur, dan lain sebagainya secara berjamaah, berarti kita juga harus demikian. Jadi kami memberikan penguatan semacam itu. baik mengenai faktor pendukung dan penghambat untuk penerapan daripada metode-metode yang Ibu sampaikan tadi untuk pendidikan karakter tersebut seperti apa? Faktor pendukung dan penghambat. Oke. Kalau faktor pendukungnya ya, pertama kekompakan. Ya, kekompakan antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana kerjasama juga dengan orang tua. Seperti itu untuk faktor pendukungnya. Adapun penghambatnya sebenarnya, penghambat itu banyak ya, apalagi di zaman teknologi sekarang. Yang menjadi
faktor penghambat terbesar kami itu teknologi sih. Maksudnya teknologi yang disalahgunakan seperti handphone. Karena anak-anak bagaimanapun program yang kami tanamkan, program yang kami jalankan, tapi kemudian ketika di rumah mereka menyalahgunakan yang namanya handphone, itu secara tidak langsung itu mempengaruhi kerja otak itu. Jadi selama kami sebenarnya tidak masalah dengan teknologi, justru teknologi itu bermanfaat. Cuman kalau teknologi ini disalahgunakan, itu bisa berpengaruh ke karakter anak-anak itu sendiri. Jadi penghambatnya di sini adalah penyalahgunaan handphone yang tidak dikontrol oleh keluarga, Bu. Baik, menurut Ibu secara umum faktor-faktor apa saja yang ikut ambil bagian dalam membantu upaya membentuk kepribadian santri atau siswa di Mahat Umul Qura Kendari? Ya, faktor-faktor itu yang pertama tadi kan sudah yang kayak masalah teknologi. Yang kedua itu lingkungan. Karena contoh kasus ya yang paling banyak, misalkan anak-anak di sekolah kami sudah tanamkan sedemikian rupa bagaimana aturannya dan lain sebagainya, tapi ketika dia punya lingkungan di luar sana, entah mungkin di lingkungan rumah atau di lingkungan pertemanannya, ketika di lingkungan itu membawa pengaruh buruk, itu menjadi faktor yang mempengaruhi dalam proses penanaman karakter. Kemudian apa yang mereka tonton itu sangat-sangat berpengaruh dengan cara berpikirnya mereka dan cara bersikap. Baik, menurut Ibu sendiri, pandangan Ibu selaku Kepala Madrasah Mahat Umul Qura, apakah penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam tadi sudah terlaksana dengan baik sejauh ini? Kalau kami katakan 100% itu belum, karena saya pribadi belum menganggap itu sukses. Kalau saya pribadi menganggapnya semuanya dalam proses, tapi kalau mau dibilang juga ada kemajuan tentu ada. Karena dengan pembiasaan dan usaha yang keras antara guru, siswa dan orang tua itu insya Allah bisa. Selanjutnya Bu, menurut Ibu solusi apa yang dapat diterapkan dalam rangka mengatasi problem-problem atau masalah-masalah tadi terkait pendidikan karakter khususnya di Madrasah Umul Qura Kendari? Jadi yang pertama itu programnya harus jelas gimana menjalankannya. Kemudian yang kedua kerjasama, ini penting. Ini poin besar sebenarnya, kerjasama antara siswa, guru dan orang tua. Karena kalau ada satu hal yang miss antara siswa, guru maupun orang tua, itu bisa jadi kendala terbesar. Kemudian masalah hal-hal lain kayak misalkan dari siswa itu sendiri mau berubah jadi lebih baik, mau melakukan apa yang sudah diprogramkan. Seperti keinginan Iya. dari diri Iya. ya Bu. Baik Bu, itulah tadi beberapa pertanyaan saya yang saya ajukan kepada Ibu. Alhamdulillah saya merasa puas sekali dengan informasi atau jawaban yang Ibu berikan. Di sini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu atas kesediaannya menjawab dan memberikan informasi terkait topik atau pendalaman saya mengenai pendidikan karakter di Madrasah Umul Qura Kendari. Saya juga mohon maaf Bu apabila selama proses wawancara ini terdapat perkataan saya yang kurang berkenan kepada Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.